Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua di hari pertama. Jadi pada hari pertama belajar storytelling, apa aja yang harus teman-teman lakuin. Jadi ini kita bikin gak berat sesuai basic teori di materi atau video sebelumnya. Nah, di hari pertama kita mulai dari pagi. Pada hari pertama kita mulai dari pagi. Yang pertama di pagi hari jalan kaki, nggak bawa HP, boleh nyeker itu lebih bagus, cari tanah, nginjek tanah kayak gitu. Itu ada basic teorinya. Jadi kalau kita nggak biasa cerita atau nggak biasa nulis tuh kayak otak tuh sering nge-lag gitu, kayak ngehang gitu, kayak stuck gitu. Nah, itu menurut salah satu teori itu disebutkan gitu ya tentang apa namanya kayak saya lupa namanya istilahnya kayak elektromagnetik. Jadi kayak ketika kita sering nge-lag atau ngerasa kayak brain fogging atau ngerasa kayak mikir tuh kayak lambat banget gitu ya, keluar pagi-pagi jalan kaki ketemu tanah nggak pakai sandal injek, itu kayak ngebenahi kayak jaringan atau ngebenahi kayak leletnya tuh kayak jadi lebih kebuka gitu atau lebih enteng gitu mikirnya gitu. Nah, jadi yang pertama di pagi hari itu jalan kaki, nggak pakai HP sambil merenung, kemudian tanya ke diri sendiri. Jadi pas jalan tuh kayak tanya ke diri sendiri. Hal kecil apa yang bisa jadi cerita hari ini atau dengan pertanyaan lain misalkan, selama jalan kaki itu ada hal yang menarik atau selama jalan kaki itu ada kejadian atau ada hal apa yang di situ menarik perhatian. Itu dicatat. Misalkan pas lagi jalan ngelihat kucing berantem, catat. Catat dulu, bawa kertas, bawa pulpen, catat. Pas jalan kaki ngelihat kayak ada ibu-ibu eh yang sinis, itu catat. Pas pagi-pagi pas jalan ngelihat ada kayak tukang sayur ngebut, itu dicatat. Nah, nanti kita praktek gitu ya. Kita catat. Nah, ya udah gitu doang. Jadi jalan nemu apa yang bisa dijadiin cerita, catat dulu. Nggak usah belajar cerita dulu, catat dulu di kertas. Kenapa kok harus kertas nggak HP aja? Karena di awal belajar tuh paling enak tuh manual beneran. Paling enak belajar hal basic di awal tuh manual. Jadi jalan kaki, gerak di pagi hari, biar otak juga gerak, terus konekin lagi dengan entah itu nginjek rumput, nginjek tanah, yang penting jangan nginjek tai kucing, jangan. Nanti gatal-gatal nanti. Nah, kalau udah kayak gitu nemu apa selama jalan dicatat. Berapa lama jalannya, Mas? Jalannya kira-kira 15 menit minimal 20 menit itu bagus. Oke. Kemudian yang selanjutnya kalau udah jalan, kemudian ketika balik ke rumah, balik ke kosan atau ke kontrakan, setelah itu lakukan journaling, ambil kertas, kemudian journaling, self talk. Nah, kenapa kok harus kayak gitu? Karena sebenarnya orang-orang yang nggak terbiasa cerita itu karena dia nggak nyambung dengan dirinya sendiri atau nggak connect atau nggak ada koneksi antara antara dirinya dengan ruhnya. Akhirnya kayak pernah nggak sih ngerasain kayak misalnya kita lagi aktivitas kayak sering lamun, sering bengong, sering lelet, sering ibaratnya kayak aduh apa ya tadi ya, itu karena kadang salah satunya karena kita nggak connect dengan diri kita sendiri. Jadi journaling, kemudian nulis dan jawab tiga pertanyaan ini. Hal apa yang aku rasakan pagi ini dan dia tuh kuat banget, misalkan pas lagi bangun gitu ya. Hal pertama yang dirasain dan itu kuat banget apa? Capek. Nah itu ditulis. Capek kenapa? Itu ditulis. Tulis dulu, jangan dirangkai jadiin cerita, jangan. Nanti eh setelah ini kita praktek, nanti teman-teman akan tahu gimana ngerangkainya biar enak dan itu harus ngalir. Oke ya, misalnya kayak gini. Satu yang di journaling adalah perasaan apa yang paling kuat dirasakan di pagi hari itu. Perasaan yang paling kuat adalah payah, capek, sebel, gregetan. Udah gitu doang. Kemudian masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Cerita apa yang muncul di balik perasaan ini? Misalkan sebel. Sebel kenapa? Itu tulis di journaling kedua. Aku habis sebel gara-gara yang nonton video ini gratisan, gak praktek, rewel lagi. Nah, misalnya kayak gitu. Enggak, tapi yang dengerin ini enggak serewel itu gitu. Karena yang dengerin ini pasti serius, pasti niat dan pasti nanti praktek dan nanti jangan lupa kalau udah praktek di tag akun saya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga,
Pertanyaannya adalah kalau bisa nyampein satu pesan ke audiens, ke sekitar, ke follower, mau nyampein pesan apa? Misalkan kayak saya, mau nyampein pesan apa? Kalau ada satu pesan, kemudian saya journaling. Kalau kamu dikasih gratisan gini doang, belajar, udah gak serius, udah rewel, gak bisa ngehargai, apalagi yang berbayar ya kayak kira bisa. Jadi sebenarnya bayar atau gak bayar, gratis atau gak gratis, itu masalah mental sebenarnya. Kalau mentalnya udah serius belajar, ngamatin atau nyimak video ini, mau gratis sekalipun ya tetap praktek. Tambah bayar ya tambah serius. Kira-kira kayak gitu. Nah itu contoh dari kalau misalkan ada satu pesan yang bisa disampaikan ke audiens, ke follower, ke sekitar, coba mau nyampein apa itu di journaling ketika di pagi hari selesai kita lanjut ke siang. Nah kemudian di siang hari itu kita kayak nulis dengan apa itu namanya dengan gaya bebas gitu, seolah-olah kayak lagi ngobrol ke follower terus post ke sosial media misalnya kayak gini. Kita coba ya biar gak bingung, kita coba kita praktek jalan kaki terus journaling. Nah pas jalan kaki apa yang saya temuin? Yang saya temuin kadang ketika jalan kaki adalah sehat itu murah. Nah terus kemudian journaling, hal yang paling kuat dirasain adalah bersyukur. Jadi yang saya rasain pas pagi itu bersyukur. Cerita apa yang muncul ketika bersyukur ini? Ceritanya adalah apa ya? Ceritanya itu kayak oh iya, saya ingat ceritanya adalah banyak yang praktek materi saya meski gratis. Terus kalau bisa nyampein satu pesan hari ini, mau nyampein apa? Saya mau nyampein gratis atau bayar itu masalah mental. Nah ini kemudian kita rangkai ya. Jadi bisa ini disambungkan dengan apa itu namanya yang pada materi siang atau pada latihan siang. Nanti siangnya aja ngerangkai. Jadi kayak dikasih jeda. Kasih jeda habis jalan kaki, habis journaling kasih jeda. Kalau enggak itu kayak kalau nggak terbiasa ya nge-lag. Kayak aduh, itu kayak seseorang yang baru belajar sesuatu kemudian dia memaksakan diri harus bisa hari itu panas biasa otaknya. Nah itu karena sirkuitnya tidak terbentuk. Nah di sini saya akan cerita ngalir gitu kan ya. Topik bebas, tulis seolah ngobrol ke followermu kemudian ke medsos di post. Nah saya akan nulis tentang ini, tentang sehat itu murah, bersyukur, banyak praktek materi dan sebagainya. Nah pagi tadi saya habis jalan kaki dan saya nggak sepakat dengan omongan orang-orang yang bilang sehat itu mahal. Nggak sepakat. Sehat itu mahal kalau nggak jaga kesehatan. Tapi kalau kamu jaga kesehatan, rajin bersyukur, sehat itu murah. Kenapa kok murah? Ya coba aja sana jalan, ngeluarin duit berapa? Nggak ada. Lu harus nyiapin sepatu, ya udah nyeker. Ya harus nyiapin baju, ya masa gak ada baju di rumah, ya tinggal pakai yang ada. Itu kan murah, nggak ngeluarin duit gitu kan, tinggal keluar aja gitu. Tapi kalau nggak ada jogging tracknya, gak enak mas, yo revel itu namanya. Ya jangan lah. Ya coba keluar di sekeliling aja jalan kayak gitu. Nah itu kan bisa jadi kayak semacam topik, kayak bisa nulis kayak gitu. Apalagi setelah jalan tuh saya jadi bersyukur saya dikasih kesempatan jalan kaki. Saya jadi ingat suatu ketika saya bikin materi gratis, kemudian ada yang tag saya, namanya mas apa saya lupa, itu akunnya Improve Muslim itu. Udah dikasih materi murah, cuman 2.000, dia praktek, di tag lagi. Itu saya bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Ternyata masih ada ya orang-orang yang meskipun dia dikasih materi yang murah, dia praktek. Karena kebanyakan itu ketika orang-orang kayak wah jualan kelas doang, coba sekali kasih materinya gratis, mau dikasih gratis sekali, mau dikasih gratis
pun kalau misalkan secara mental itu gak bener-bener pengen belajar ya gak bisa rek. Nah itu kira-kira akhirnya bisa jadi cerita kayak tadi ya, fokus emosi berarti emosinya bersyukur. Kemudian kalau bingung topik mulai dari kejadian kecil hari ini berarti saya jalan kaki ini selesai. Nah terus selanjutnya latihan di siang hari yang bisa dilakukan adalah coba tulis satu paragraf, terserah. Kalau udah dibaca ulang, terus bilang ke diri sendiri, kalau tulisan ini harus dipotong 20%, kayak gimana tulisannya? Kenapa? Karena di awal kita latihan cerita tuh biasanya ceritanya boros kata. Kalau seandainya jika maka terus 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 gimana ya, gimana ya kelanjutannya ya apa, itu kita sering akan boros kata. Kalau belajar di awal tentang cerita atau storytelling itu sering boros kata. Nah makanya di sini teman-teman harus setelah nulis dibaca, setelah dibaca coba dipotong 20%. Atau kalau misalkan teman-teman kesusahan coba cari caption atau tulisannya orang, coba di remake potong 20%. Jadi tujuannya di sini adalah hindari kata ribet, atau kalau perlu belajarlah ngerubah tulisan sendiri yang udah diketik jadi bahasa tongkrongan atau bahasa yang mudah dicerna. Misalkan kayak gini, belajar storytelling tuh kayak kita ngomong ke orang yang kita suka. Di pikiran tuh banyak yang mau diomongin, tapi ketika kita ngomong kok gak keluar ya, kenapa ya, itu kan sudah jadi cerita. Dan orang di tongkrongan atau di sekitar kita itu kan sebenarnya paling mudah mencerna tentang cerita-cerita yang relate dengan keseharian mereka itu di siang hari. Nah kemudian di malam hari kita lanjut, kita ambil topik kecil yang di sekitar kita ada, entah itu meja, laptop, atau keyboard. Terus kemudian bikin hook. Bikin hooknya gimana? Misalnya saya ngelihat laptop layar saya rusak. Terus di situ dibikin hook. Hook itu simpelnya kayak kita bikin sebuah kalimat yang membuat audiens atau calon follower atau orang-orang itu jadi berhenti. Jadi kayak scroll tuh kayak berhenti. Jadi di sini bikin kalimat yang membuat audiens stop scroll. Jadi misalnya kayak laptop saya rusak layarnya, nulis itu doang ya, siapa yang mau ngeliat, gak ada. Jadi misalnya saya ada topik layar laptop saya rusak, kemudian saya bikin audiens saya itu berhenti. Tahu nggak, siapa sih nggak pernah, atau gini misalnya, siapa sih yang nggak pernah ngalamin laptopnya rusak dan aku nemuin suatu pelajaran mahal dari situ. Nah itu kan kayak emang ada pelajaran mahal tak dari laptop rusak atau dari layar rusak, itu kan kayak sebuah hal yang masa iya sih ada pelajaran, itu kan bikin audiens berhenti gitu, itu ngalir aja bikin kayak gitu. Nah terus kalau udah dari laptop rusak ini kemudian ada hooknya, coba lanjut dari bikin cerita 3 versi yang lucu, dramatis, inspiratif, kira-kira kayak gitu. Kita praktek gitu ya. Oke kita praktek. Nah, jadi kita bikin versi lucu, dramatis, dan inspiratif. Misalnya lucu. Dalam laptop rusak tuh ada ya hal lucu apa? Gak ada hal lucu mas, ya coba aja. Yang ada di pikiran aja. Oh, hal yang lucu itu apa itu namanya? Misalkan ya, ini nih misal. Sempet nggak ketika lagi buka IG atau sosmed lain tuh ada kayak video lucu. Kalau saya sendiri video lucunya adalah yang terakhir tak lihat, coba tak inget-inget. Oh iya, orang didorong ke sungai.
Nah, misalnya kayak kita bikin hook gitu ya. Saya nemuin sebuah video lucu orang didorong ke sungai. Jadi kayak ada kayak sekumpulan bapak-bapak gitu. Biasanya bapak-bapak memang lagi lucu-lucunya gitu. Kemudian si bapak-bapak ini kayak kayak main ayunan di pinggir sungai. Pas orang-orang yang lain main ayunan tuh aman. Giliran bapak-bapak yang mau dibully ini, kemudian apa namanya, waktu atau gilirannya dia eh mau mainan si ayunan ini, ternyata sama teman-temannya itu nggak dikasih tali, cuman kayu doang gitu. Kemudian ketika kayunya dipegang, terus si bapak ini loncat kemudian nyemplung karena nggak ada talinya gitu. Nah, itu waktu itu saya, wah ini lucu gitu, dan kaitannya sama laptop rusak tuh kayak gini. Coba deh lihat video ini. Terus kita kayak upload aja video orang yang di prank itu, atau orang yang mungkin bahasanya kayak menurut kita lucu gitu. Ternyata kejadian ini itu sama ya kayak kejadian hidup kita. Hidup kita tuh sebenarnya lucu. Apa lucunya? Misalkan kayak kita mati-matian kerja freelance, kemudian kerja pontang-panting sampai laptop panas, sampai laptop jebol. Ternyata kantor nggak ganti ya. Aku baru sadar ya. Nah, lucunya di situ kenapa ya aku kayak mati-matian kayak kerja kayak ngelembur dan sebagainya, ternyata ya kantor ya gak ganti juga. Nah, ini sebenarnya lucu atau satir? Nah, itu kan kayak ngalir aja dulu gitu. Kayak ngalir aja dulu, nulis aja dulu, nanti tinggal bikin cerita yang dramatis, kemudian inspiratif. Oke, itu aja di materi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.